Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Siswa-siswi SMA Handayani 2 Banjaran kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Imas Nurhayati SPD. Ibu mengajar mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan pertemuan pertama ini, Ibu akan menyampaikan ilmu sosiologi bab 1, yaitu fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu tidak akan memiliki persamaan dengan orang lain. Setiap manusia memiliki ciri khas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Setiap makhluk pasti membutuhkan makhluk yang lainnya. Setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Maka dari itu, hendaklah kita selalu hidup bersama-sama dengan orang lain, saling membantu dan saling bahu-membahu. Ilmu sosiologi yang akan kita pelajari, secara arti kata, ilmu sosiologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah socius, yaitu teman atau kawan, dan yang kedua adalah logos, atau ilmu. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu seputar hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di sini kita bisa melihat definisi sosiologi menurut para ahli. Kita pada kesempatan pertemuan kali ini hanya mengambil 3 pengertian menurut 3 ahli. Yang pertama adalah definisi sosiologi menurut Surjono Sukanto. Perlu kalian ketahui bahwa Bapak Surjono Sukanto ini adalah seorang ahli sosiologi dari Indonesia. Beliau adalah bisa dikatakan sebagai pakar dari sosiologi di Indonesia. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum darinya. Yang kedua, menurut Auguste Comte. Auguste Comte sebagai tokoh awal sosiologi menamai berbagai ilmu tentang masyarakat dengan istilah sosiologi. Menurut Auguste Comte, sosiologi dibagi ke dalam 2 bagian studi penting, yaitu struktur sosial dan dinamika sosial. Kita dalam materi sosiologi dapat mempelajari tentang bagaimana manusia berada pada struktur sosial dan bagaimana manusia berada pada dinamika sosial. Yang ketiga adalah pendapat dari Emile Durkheim. Emile Durkheim mengatakan, yang terpenting dalam sosiologi ialah dilakukannya analisis tentang hubungan antar institusi sosial sehingga memunculkan kesadaran mengenai fakta-fakta sosial. Jadi, dalam pelajaran sosiologi yang dipelajari adalah tentang fakta-fakta sosial atau kenyataan-kenyataan atau realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya, agar kita lebih memahami tentang sosiologi, maka kita akan mempelajari tentang sifat-sifat ilmu sosiologi. Sifat-sifat ilmu sosiologi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sosiologi bersifat empiris. Berarti bahwa sosiologi didasarkan pada pengalaman-pengalaman dari hasil observasi terhadap kenyataan dan akal sehat sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Artinya, yang terjadi dalam kehidupan yang benar-benar terjadi itulah yang dipelajari di dalam sosiologi. Yang kedua, sifat sosiologi itu adalah teoritis.
Artinya, ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi yang merupakan kerangka dari unsur-unsur yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Yang ketiga adalah bersifat kumulatif. Artinya sosiologi itu dibentuk dari dasar-dasar teori yang sudah ada, dalam arti saling melengkapi, saling menambahkan, dan saling menyempurnakan. Kemudian yang keempat, sifat sosiologi itu adalah bersifat non-etis. Artinya, dalam sosiologi itu tidak memperhitungkan alasan kebaikan dan keburukan. Nah, itulah tentang sifat-sifat ilmu sosiologi. Sekian pembelajaran hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.